beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-347 ini didukung oleh para pemain Sono Sugiakso sebagai Empu Lunggah, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu berangkat tidur dengan pikiran dipenuhi dongengan dari Empu Lunggah. Empu Lunggah baru saja mendongeng tentang ular naga Puspa Kresna. Arya Kamandanu gelisah dalam tidurnya, dan akhirnya dia terlelap juga dalam mimpi. Dia melihat sepertinya di depan pelupuk matanya dibentangkan layar kehidupan. Dia melihat langit berwarna keabu-abuan. Selanjutnya dia melihat pemunculan seekor ular naga berwarna hitam. Mata ular naga hitam yang berwarna kemerah-merahan terus-menerus menatap tajam ke arahnya. Dia terbangun, kemudian menceritakan perihal mimpinya kepada Empu Lunggah. Ada 3 macam mimpi, Nger. Titiyoni, Gondoyoni, dan Puspa Tajem. Titiyoni merupakan mimpi bunga tidur. Sedangkan Gondoyoni merupakan mimpi sebagai pantulan dari peristiwa yang sudah terjadi. Dan Puspa Tajem merupakan mimpi yang memberikan perlambang kepada segala macam peristiwa yang belum terjadi dan yang akan dialami oleh seseorang.
Kalau begitu mimpi saya semalam termasuk mimpi Puspo Tajem. Bukankah demikian, Bapak Lunggah? Titioni biasanya terjadi ketika seseorang bermimpi pada sore hari. Gondoyoni biasanya terjadi menjelang tengah malam. Sedangkan Puspo Tajem terjadi setelah tengah malam atau menjelang fajar menyingsing. Kalau begitu, Bapak Lunggah, apa yang saya lihat semalam dalam mimpi merupakan perlambang dari peristiwa yang akan saya alami kelak kemudian hari. Iya, memang demikianlah ciri-ciri dari mimpi yang tergolong Puspo Tajem, Ger. Coba, sekarang saya mau bertanya. Saya ingin tahu ciri-ciri dari ular naga yang Angger Kamandanu lihat dalam mimpi. Apakah ular itu cukup besar, Ger? Sepertinya tidak, Bapak Lunggah. Besarnya tidak lebih dari jempol kaki manusia dewasa. Panjangnya? Panjangnya saya kira tidak lebih dari 2 depah. Warnanya hitam legam. Ular itu bersisik. Dan sisiknya berkilat-kilat bagaikan mata uang logam tersusun rapi. Di samping itu, ular itu pun mempunyai mahkota atau jamang. Teruskan, Ger. Dan matanya, matanya Bapak Lunggah. Sorot kedua belah matanya yang berwarna kemerah-merahan sangat mengerikan. Mata itu terus-menerus menatap ke arah saya. Mata itu sepertinya mempunyai kekuatan gaib yang luar biasa dahsyatnya. Saya sangat terpana. Hampir saja saya pingsan karena tidak tahan melihat sorot matanya yang mengerikan. Oh, sebentar, Ger, sebentar. Saya akan mengambil arang kayu. Saya akan berusaha untuk melukiskan wujud ular naga hitam itu. Tunggulah sebentar di sini. Empu Lunggah kemudian bangkit dan melangkah ke halaman belakang pondoknya. Tak lama kemudian dia pun sudah kembali lagi, dan tangan kanannya menggenggam sepotong arang kayu. Arya Kamandanu tetap duduk bersila di tempatnya semula. Dia melihat orang tua itu memungut sehelai daun lontar yang terselip di sela-sela dinding. Dan selanjutnya dia melihat Empu Lunggah mulai melukis dengan arang kayu. Nah, Ger, apakah seperti ini wujudnya? Coba perhatikan baik-baik, Ger. Empu Lunggah mengulurkan sehelai daun lontar ke arah Arya Kamandanu. Sesaat Arya Kamandanu menatap lukisan ular naga hitam yang tertera di atas daun lontar itu. Mendadak dia terkejut sekali. Dia melihat sepertinya mata ular itu menjadi hidup dan memandang tajam kepadanya. Oh, iya, benar Bapak Lunggah. Seperti inilah wujudnya. Persis. Oh, seperti inilah wujud ular naga puspa hitam yang saya lihat dalam mimpi. Oh, lihat Bapak Lunggah. Lihat sepasang mata itu. Oh, mengerikan sekali. Sungguh-sungguh mengerikan. Mungkin memang sudah nasibmu, Ger. Sudah jodohmu. Apa maksud Bapak Lunggah? Hampir tidak pernah ada seorang pendekar mendengar dongeng tentang ular naga puspa ini. Kecuali pendekar yang bernaung di bawah perguruan Gandring. Dan Angger Kamandanu bukan saja mendengar dongengan ini, tapi kemudian langsung menemukannya di dalam mimpi. Ini merupakan peristiwa yang sangat langka. Menurut keyakinan kami, Ger, murid-murid Empu Sasi yang merupakan penerus dari murid-murid perguruan Gandring, jika seorang pendekar telah bertemu dengan ular naga puspa di dalam mimpinya, maka itu sebagai pertanda bahwa ular naga puspa Kresna bermaksud ingin bertemu secara langsung dengan si pendekar. Itu merupakan isyarat, Ger. Karena itu Angger Kamandanu harus berhati-hati. Maaf Bapak Lunggah. Saya sebenarnya masih belum yakin bahwa ular naga puspa Kresna itu pernah ada. Itu tidak menjadi soal, Ger. Biasanya orang percaya setelah melihat buktinya. Lalu apakah manfaatnya pertemuan dengan ular naga puspa Kresna itu, Bapak Lunggah? Kalau memang ular itu ternyata ada. Dengar, Ger. Angger Kamandanu boleh percaya, boleh tidak. Tapi apa yang saya katakan ini pernah pula dikatakan oleh guru kami, Empu Sasi. Beliau pernah berkata bahwa barang siapa terkena gigitan ular naga puspa Kresna,
maka ada dua kemungkinan. Dia akan binasa atau sebaliknya menjadi kuat. Kuat dalam arti kuat raga dan jiwanya. Jika Angger Kamandanu mungkin karena nasib sampai terkena gigitan ular naga puspa. Dan jika Angger kuat bertahan hidup, maka Angger secara alam akan dikaruniai kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Dan kekuatan itulah yang nantinya bisa Angger pergunakan untuk menundukkan pedang naga puspa ataupun jurus-jurus Raja Naga. Lalu apa yang bisa saya lakukan sekarang ini, Bapak Lungga? Saya akan menuruti saja apa yang Bapak Lungga sarankan. Nah, begini saja, Angger. Saya tidak berani memberikan saran ataupun nasihat-nasihat yang nantinya justru akan menjerumuskan Angger Kamandanu ke lembah kematian. Apa yang telah Angger Kamandanu lihat dalam mimpi merupakan peristiwa langka yang benar-benar perlu mendapat perhatian khusus. Jangan sekali-kali Angger Kamandanu meremehkan mimpi itu. Mengapa saya berkata demikian? Empu Sasi guru kami pernah mengajarkan demikian. Hidup ini sebenarnya hanyalah sekumpulan mimpi. Hidup hanyalah merupakan pancaran daripada mimpi-mimpi manusia itu sendiri. Hidup hanyalah barang khayalan yang tidak bisa kita jamah kebenarannya. Kalau begitu, tidak ada kebenaran yang mutlak di dunia ini, Bapak Lungga. Tidak ada, Angger. Kebenaran mutlak hanya menjadi milik yang maha kuasa. Apakah kebenaran itu sebenarnya? Kebenaran adalah suatu keadaan di mana tidak mengenal perubahan. Selama keadaan itu masih kenal perubahan, maka kebenaran tidak terdapat di dalamnya. Kebenaran adalah pancet. Kebenaran adalah hidup itu sendiri. Nah, Angger, silakan Angger menunggu barang sejenak. Saya akan meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa agar saya dapat memberikan saran ataupun nasihat yang tepat dan berguna untuk Angger Kamandanu. Kemudian memasuki ruangan semedinya. Sementara Arya Kamandanu tetap duduk bersila di tempat semula. Malam semakin larut. Sekali waktu angin pegunungan bertiup membawa kabut. Tak lama kemudian Empu Lunggah kembali muncul dari balik pintu bilik semedi. Dan mereka pun kembali duduk berhadap-hadapan. Angger Kamandanu kelihatannya sudah sangat lelah. Iya, memang Bapak Lungga. Saya sebenarnya sangat lelah. Saya juga mengantuk. Tapi saya sudah tidak sabar lagi menunggu petunjuk-petunjuk dari Bapak Lungga. Baiklah, Angger. Ketika sedang bersamadi, sepertinya saya mendengar suara berkumandang di gendang telinga saya. Saya tahu bahwa suara itu sebenarnya adalah suara-suara pikiran saya sendiri. Mendadak saya teringat. Setahun sebelum Guru Sasi meninggal, beliau pernah berkata kepada kami bertiga. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika dongengan tentang ular naga Puspa Kresna bisa menjadi suatu kenyataan. Beliau juga mengatakan bahwa ular siluman itu pernah menampakkan diri di dekat Candi Kagenengan. Maaf Bapak Lungga. Kalau tidak salah, Candi Kagenengan adalah candi tempat Raja Singasari yang pertama diperabukan. Benar, Nger. Candi Kagenengan adalah candi untuk menyimpan abu jenazah Sri Raja Sasang Amurwabumi, atau lebih dikenal dengan nama Ken Arok. Maaf Bapak Lungga. Apakah memang benar ular naga Puspa Kresna pernah menampakkan diri di sekitar Candi Kagenengan? Itulah, Nger. Menurut guru saya, ada seorang pernah melihatnya. Berita itu kemudian tersebar hampir di seluruh kota Singosari. Dan berita selanjutnya muncul, berita yang sangat mengerikan. Berita tentang orang yang katanya telah melihat ular naga Puspa Kresna.
beberapa orang warga desa menemukan mayat orang itu tergeletak di bawah tangga Candi Kagenengan. Tubuhnya sudah hampir tidak bisa dikenali lagi. Di sekujur tubuhnya tumbuh bisul-bisul yang meletus dan mengeluarkan cairan yang sangat menjijikkan. Tapi peristiwa itu terjadi sudah 20 tahun yang lalu, Ger. Dan semenjak saat itu, ular naga Puspakresna tidak pernah terdengar beritanya lagi. Menurut Empu Sasi, guru saya, ular naga Puspakresna baru menampakkan diri 3 kali setelah Empu Gandring wafat. Pertama, sebelum kerajaan Kediri runtuh oleh serbuan bala tentara Tumapel yang dipimpin oleh Kenaro. Konon katanya, ular itu menampakkan diri di depan Sang Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis. Penampakan selanjutnya terjadi ketika Sang Anusapati bermaksud membunuh Ken Arok. Konon kabarnya ular itu menampakkan diri di Taman Sari Kerajaan Tumapel. Dan penampakan berikutnya adalah 20 tahun yang lalu, seperti yang telah saya ceritakan tadi. Sedangkan mengenai ular naga Puspaseta, ular naga Puspa berwarna putih yang merupakan perwujudan dari Dewa Mandana, sama sekali belum pernah menampakkan dirinya di permukaan bumi. Maaf Bapak Lunggah, apakah ular naga Puspakresna itu mempunyai ciri-ciri tertentu di dalam penampakan dirinya? Ada, Angger. Ada ciri-cirinya. Seperti yang Angger ketahui, bahwa ular naga Puspakresna bukanlah sembarang ular. Ular setengah siluman itu dapat berganti wujud sesuka hatinya. Atau dengan kata lain, mempunyai kemampuan untuk mancolo putro, mancolo putri. Dia mampu merubah dirinya menjadi bentuk seperti yang diinginkannya. Tapi ada satu ciri-cirinya yang tidak bisa disembunyikan. Ialah noda hitam sebesar telapak tangan orang dewasa. Noda hitam itu, jika dia berubah wujud menjadi manusia, akan melekat di bagian pundak kirinya. Itulah, Angger, ciri-cirinya. Jadi Angger harus benar-benar berhati-hati. Baiklah Bapak Lunggah. Sekarang semuanya sudah menjadi lebih jelas. Tapi masih ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Oh, silakan, Ger. Apa yang harus saya lakukan jika suatu saat nanti saya bertemu langsung dengan ular naga Puspakresna? Angger Kamandanu harus bertarung dengan ular siluman itu. Angger harus bertarung sampai ular siluman itu menggigit Angger Kamandanu. Ular itu tidak akan sembarangan menggigit. Angger harus dapat memanaskan nafsunya. Angger harus dapat menggelurakan rasa amarahnya. Baiklah Bapak Lunggah. Saya kira keterangan dan penjelasan Bapak Lunggah sudah lebih dari cukup. Saya tidak dapat membantu Angger lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya Angger ingin segera berangkat, Angger bisa menjadikan Candi Kagenengan sebagai ancar-ancar. Belum tentu ular naga Puspakresna sekarang ini masih ada di sekitar tempat itu. Kemungkinan besar dia sudah berada di tempat lain yang tidak akan pernah diketahui oleh manusia. Tapi sebagai langkah-langkah awal, sebagai ancar-ancar, Angger bisa menuju ke Candi Kagenengan. Kapan Angger Kamandanu akan berangkat? Maaf Bapak Lunggah, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya akan berangkat malam ini juga. Baiklah, Angger. Mudah-mudahan Sang Yang Widi selalu melimpahkan karunia-Nya kepada Angger Kamandanu. Selebihnya Angger harus berhati-hati. Mudah-mudahan saja usaha Angger akan berhasil dengan baik. Terima kasih Bapak Lunggah. Saya mohon diri. Saya akan segera mengadakan persiapan untuk berangkat. Arya Kamandanu memutuskan untuk berangkat malam itu juga. Sebelum pergi dia sekali lagi minta diri kepada Empu Lunggah. Kemudian dia melangkah ke arah Serambi di mana Sakawuni dan Luh Jinggan terbaring dalam tidurnya. Dan setelah dirasa cukup,
Maka Arya Kamandanu bergegas meninggalkan pondok Empu Lunggah. Sebentar kemudian dia sudah berlari-lari kecil menuruni Bukit Kedung Peluk. Kamandanu? Oh, rupanya dia sudah bangun. Mungkin dia sedang mandi di pancuran belakang pondok. Ada selembar daun lontar. Sepertinya sebuah surat. Ya, sepertinya surat ini ditujukan padaku. Sakawuni, aku mempunyai urusan yang sangat penting. Maaf, aku terpaksa meninggalkanmu di desa Kedung Peluk. Kepergianku ini erat hubungannya dengan ilmu yang selama ini kupelajari. Maksudku, ilmu Kanuraganaga Puspa tahap yang ketiga. Aku sengaja tidak membawamu, Wuni, karena jalan yang kutempuh ini sangat berbahaya. Barangkali kita masih bisa bertemu kembali, atau barangkali tidak. Ini semua tergantung dari nasib kita. Maafkan aku, Wuni. Jagalah dirimu baik-baik. Selamat tinggal. Dariku, Arya Kamandanu, sahabatmu. Kakak Wuni? Ada apa adik lu? Hei, Kakak Wuni menangis ya? Tidak. Siapa yang menangis? Matamu merah sekali. Tentulah kau baru saja menangis. Ayo, ngaku saja. Tapi, mengapa tiba-tiba Kakak Wuni menjadi sedih? Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi, Kakak Wuni? Adik lu, apakah Bapak Lunggah masih berada di ruangan biliknya? Masih? Ayah belum pergi kemana-mana? Kalau begitu antarkan aku menemui beliau. Sakawuni menjadi sedih karena tiba-tiba Arya Kamandanu secara diam-diam pergi meninggalkannya. Dia tidak tahu mengapa Arya Kamandanu melakukan hal itu. Dia ingin minta penjelasan kepada Empu Lunggah. Karena itu dia bergegas menemui Empu Lunggah di ruangan biliknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.